Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatus Soliha SPI. Saya adalah guru agribisnis pengolahan hasil perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pengolahan hasil perikanan secara tradisional dengan teknik pemindangan. Pemindangan ikan adalah salah satu teknik pengolahan hasil perikanan secara tradisional, di mana proses ini merupakan kombinasi antara penggaraman dan perebusan atau pemanasan. Pemindangan ini ada beberapa jenis. Yang pertama, pindang presto. Yang kedua, pindang air garam. Dan yang ketiga adalah pindang garam. Pindang presto merupakan proses pengolahan ikan pindang dengan cara ikan diolah dengan menggunakan panci bertekanan, di mana panci bertekanan ini akan bisa melunakkan tulang ikan, sehingga nanti produknya berupa ikan pindang yang bisa dimakan beserta tulangnya. Yang kedua, pindang garam. Pindang garam ini adalah proses pemindangan dengan kombinasi pemanasan dan proses penambahan garam, dan di mana proses tersebut ikan ditaburi garam dan direbus dengan air. Yang ketiga yaitu pindang air garam. Di sini pindang atau ikan dimasukkan ke dalam larutan air garam berkonsentrasi tinggi sehingga menghasilkan ikan pindang yang lebih enak dan rasanya lebih gurih. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan pengolahan pindang garam. Nah, untuk melakukan praktek ini maka kita harus menggunakan APD, alat pelindung diri, di mana fungsi dari APD ini untuk menjamin bahwa proses yang kita lakukan adalah hygiene dan saniter. Nah, untuk APD sendiri yaitu yang pertama masker, yang kedua sarung tangan, yang ketiga adalah jas lab. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pengolahan pindang garam yaitu yang pertama pisau, yang kedua sendok, yang ketiga nampan plastik, yang keempat timbangan digital untuk menimbang ikan ataupun garam, telenan, panci stainless steel, panci rebus, sealer untuk mengemas ikan, terus ini namanya besek. Selanjutnya bahannya yaitu ikan. Ikan yang kita pakai termasuk dalam kriteria ikan segar, di mana ciri-ciri ikan segar yaitu yang pertama bisa dilihat dari warna. Warna ikan cemerlang. Yang kedua tekstur. Tekstur daging ikan ini elastis. Selanjutnya dilihat dari mata. Mata ikan adalah jernih dan menonjol. Selanjutnya insangnya, kita buka tutup insangnya. Insangnya merah cerah dan dinding perut tidak pecah, itu menandakan bahwa ikan sangat segar. Terus yang terakhir adalah aroma. Aroma daging ikan adalah aroma khas ikan segar, tidak ada bau busuk. Selanjutnya yaitu garam. Garam ini merupakan pengawet alami untuk meningkatkan daya tahan atau daya simpan ikan. Dan terakhir adalah kemasan. Kemasan ini berfungsi untuk mengemas hasil ikan pindang yang telah kita produksi. Adapun proses pertama dalam pengolahan ikan pindang yaitu proses pembersihan dan proses pencucian. Untuk proses pembersihan yaitu kita harus membuang sisiknya terlebih dahulu. Setelah itu kita membersihkan isi perut. Teknik yang kita pakai yaitu dengan cara kita membuka tutup insang terlebih dahulu,
Terus kita menarik insang perlahan-lahan dan kita tarik. Yang selanjutnya isi perut juga akan terikut. Proses ini akan mempercepat dari proses pengolahan atau pembersihan ikan. Setelah ikan dibersihkan, ikan selanjutnya dicuci dengan menggunakan air mengalir. Tujuan dari pencucian ini adalah untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan juga untuk menghilangkan sisa-sisa darah yang ada pada ikan sehingga ikan menjadi bersih. Kemudian ikan ditiriskan. Langkah selanjutnya yaitu penimbangan ikan. Tujuan dari penimbangan ikan yang pertama untuk mengetahui volume produksi dari suatu perusahaan atau industri. Yang kedua untuk menentukan dari jumlah garam yang akan kita tambahkan. Garam yang akan kita tambahkan yaitu sebanyak 20% dari berat ikan. Ikan yang digunakan dalam proses pemindangan yaitu sebesar 1 kg atau 1000 gram. Maka garam yang kita gunakan sebanyak 20% yaitu 200 gram. Kita timbang garam sebanyak 200 gram. Langkah selanjutnya yaitu proses pemindangan ikan, di mana pertama-tama kita susun ikan di dalam besek. Karena kita menggunakan teknik pemindangan garam, maka garamnya kita taburi di atas ikan. Selanjutnya kita susun ikan lagi di atasnya. Jadi tiap susunan ikan kita lapisi atau kita taburi dengan garam. Setelah ikan ditaburi garam, maka kita masukkan ikan beserta besek di dalam panci perebusan. Setelah ikan yang telah kita beri garam, kita masukkan ke dalam panci perebusan, maka selanjutnya kita tambahkan air, di mana fungsi air ini sebagai media pemasakan dengan teknik perebusan. Air yang kita tambahkan yaitu sampai sebatas ikan sampai terendam. Selanjutnya kita rebus ikan selama kurang lebih 1-2 jam. Lama perebusan ikan ini tergantung pada ukuran ikan. Semakin besar ukuran ikan, maka semakin lama juga proses perebusan. Dan perebusan ini juga akan menentukan dari daya tahan ikan atau daya awet ikan. Semakin lama perebusan, maka daya awet ikan semakin lama. Selanjutnya yaitu proses penirisan ikan pindang yang telah masak. Jadi ikan pindang kita keluarkan dari panci perebusan. Selanjutnya kita dinginkan sebelum proses pengemasan. Tujuannya untuk mencegah agar uap air terperangkap di dalam kemasan sehingga menimbulkan kadar air yang lebih tinggi dan ikan akan cepat mudah busuk. Ciri-ciri ikan pindang yang bagus atau memiliki kualitas yang bagus yaitu yang pertama,
kenampakan ikan pindang cerah. Yang kedua yaitu tekstur ikan pindang tidak lembek atau kenyal. Yang ketiga utuh, artinya tidak hancur. Terus yang terakhir, ketika kita cium, aromanya aroma khas ikan pindang, tidak ada aroma ikan busuk. Tahap terakhir dari proses pemindangan yaitu proses pengemasan. Yang pertama, kita timbang ikan pindang seberat 100 gram. Setelah ikan ditimbang, maka kita masukkan ke dalam plastik kemasan. Bahannya dari PE, polietilen, atau PP, polipropilen, di mana kemasannya telah kita beri label sesuai dengan nama produk dan berat produk, serta ditambah dengan siapa yang memproduksi. Kita susun ikan ke dalam kemasan plastik secara rapi. Tujuannya agar ikan terlihat estetik. Ini adalah produk ikan pindang yang telah kita hasilkan, yaitu pindang garang. Demikianlah praktek kali ini, yaitu proses pengolahan ikan secara tradisional dengan teknik pemindangan ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.